itu luar biasa sangat baik. Ketua kelasnya yang mana? Oke, Andy jumlah apa ya? Jumlah siswa yang hadir hari ini berapa orang? Siapa yang tidak hadir? Junior dan? Iya. Alasan mereka tidak hadir itu karena apa? Ya? Oh, tidak ada informasi. Oke, baik. Apakah anak-anak semua di sini sudah siap untuk belajar? Oke. Jika sudah siap, Ibu minta Atta maju ke depan untuk memimpin kita dalam doa. Ayo Atta, maju ke depan. Amin. Silakan duduk Atta. Terima kasih. Ya, baik anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau mengajak kalian semua untuk sama-sama kita menyanyikan lagu Kasih Ibu kepada Beta dan juga Bangun Tidurku Terus Mandi secara berturut-turut. Bisa? Bisa. Oke, Ibu minta semua berdiri. Kita bernyanyi sambil bertepuk tangan. Hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3. Kasih Ibu kepada Beta, tak berlimpah sepanjang masa, hanya menderita, berbagi pada yang sudah meninggal di dunia. Bangun tidur terus mandi, dari lagu Kasih Ibu, dia mencerminkan atau dia menceritakan tentang kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Sedangkan Bangun Tidurku Terus Mandi merupakan suatu kewajiban yang perlu kita sebagai anak itu kita harus melakukannya secara bertanggung jawab. Kira-kira dari Ibu punya penjelasan tadi terkait dengan lagu dan juga lagu-lagu yang tadi kita nyanyikan itu, ada yang tahu hari ini kita mau belajar tentang apa? Hak dan kewajiban. Oke, semua tepuk tangan untuk Kak Fani. Ya, sangat benar. Jadi hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban seorang anak di rumah dan juga di sekolah. Nah, sebelum Ibu melanjutkannya, Ibu mau tanya sama kalian. Tadi pagi siapa yang pas bangun tidur itu dia sudah menyimpan dia punya tempat tidur? Selain Kak Fani, siapa lagi? Siapa lagi selain Kak Fani? Kak Fani saja. Lalu yang perempuan tadi pas bangun tidur, saya menyimpan tempat tidur lain. Astaga. Lain kali kalau bangun tidur, itu bersihkan tempat tidur, baru keluar bantu mama dan bapak menyimpan ruangan atau menyimpan lingkungan. Terus tadi pagi siapa yang datang di sekolah dia sudah sarapan atau makan pagi? Angkat tangan. Wah, semua makan Dari makanan yang udah makan itu siapa yang siapkan? Ibu. Berarti itu bentuk kasih sayang ibu kepada anak. Oke, pintar. Pembelajaran kita hari ini ada pada bab 2 tentang konstitusi norma di masyarakat dengan pembelajaran yaitu hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Dengan tujuan pembelajaran kita di saat ini adalah melalui penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi atau membedakan yang namanya hak dan kewajiban. Sama kalian di rumah itu, apakah kalian sudah melakukan kewajiban kalian di rumah sebagai seorang anak? Nah, contohnya itu seperti apa? Ya, menolong ibu, membantu ibu ya. Membantu ibu untuk apa? Mencuci piring. Mencuci piring. Selain mencuci piring, apa? Kuat. Digo kuat. Apa? Membantu ibu. Ya, membersihkan lingkungan. Selain itu
Ya, membereskan tempat tidur. Apalagi Ariel? Ya, mengangkat air. Tepuk tangan untuk teman-teman yang menjawab pertanyaannya. Sekarang Ibu akan menjelaskan apa sih itu hak dan kewajiban. Nah, hak itu merupakan sesuatu yang dimiliki atau yang diberikan secara langsung dan itu sudah dimiliki sejak kita lahir. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak itu merupakan sesuatu yang sudah dimiliki dan juga itu merupakan suatu kepunyaan. Dengan demikian, untuk memiliki hak itu, kita harus melakukan yang namanya kewajiban secara bertanggung jawab. Jika kita sudah melakukan yang namanya kewajiban secara bertanggung jawab, maka hak itu juga dapat kita miliki secara pribadi. Embu, perhatian di sini. Selanjutnya, kalau kewajiban adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kalian paham pengertian hak dan kewajiban? Paham? Ya, jika sudah paham, kita lanjut lagi ke hak dan kewajiban anak di rumah. Yang pertama kita bahas tentang kewajiban anak di rumah. Contohnya tadi sudah disebut oleh teman-teman. Kewajiban anak di rumah itu tadi apa saja, Edi? Yang pertama, yang tadi Edi sebutkan. Ya, mencuci piring. Ya, membantu ibu membersihkan lingkungan. Ada lagi? Apa lagi? Selain membantu ibu mencuci piring, membantu ibu membersihkan lingkungan, apa lagi? Ya, ya menyiram tanaman. Sekarang kita bahas tentang hak anak di rumah. Jadi hak anak di rumah adalah yang pertama itu mendapatkan kasih sayang atau mendapatkan perhatian dari orang tua. Yang kedua, hak anak di rumah adalah bermain dan juga yang terakhir itu apa? Belajar. Ya, baik. Selanjutnya kita akan bahas tentang hak dan kewajiban anak di lingkungan sekolah. Hak dan kewajiban di sekolah. Nah, yang pertama hak anak di sekolah yang pertama itu dia berhak untuk mendapatkan materi. Selain dia mendapatkan materi, anak juga diberikan hak untuk memberikan dia punya pendapat. Dan yang ketiga adalah mendapatkan perlindungan dari guru. Yang kedua adalah kewajiban anak di sekolah. Nah, ketika kita sudah melakukan kewajiban, contohnya membayar uang komite. Di sini siapa yang sudah bayar uang komite? Rata-rata sudah ya. Yang belum bayar itu secepatnya bayar supaya dengan membayar komite itu kalian bisa mendapatkan hak kalian itu. Yang pertama apa? Semua lihat di sana. Hak anak di sekolah mendapatkan materi. Yang lagi? Yang memberikan pendapat. Apa lagi? Ya, mendapatkan perlindungan dari guru. Nah, selanjutnya yang kedua, kewajiban di sekolah adalah taat kepada guru atau taat terhadap guru. Kita di sekolah itu pastinya harus taat kepada guru. Kalau kita sudah taat kepada guru, otomatis kita bisa mendapatkan yang namanya perlindungan dari guru. Kalau kita taat, otomatis guru juga sayang. Tapi kalau kita tidak taat, otomatis guru selalu tegur kata-kata atau mungkin berikut adalah mematuhi aturan sekolah. Nah, kewajiban kita sebagai anak di sekolah harus mematuhi aturan di sekolah. Aturan di sekolah yang pertama apa? Kalau ke sekolah wajib menggunakan pakaian seragam yang rapi. Kalau dari luar, boleh keluar pagar. Kalau keluar pagar harus minta izin di guru. Boleh lompat pagar. Sudah enggak? Yang suka lompat-lompat pagar itu, yang suka keluar-keluar pas keluar itu harus diubah kembali. Itu salah. Dengan
Nah, bagian kiri Ibu, apa kalian sudah memahami? Sudah memahami penjelasan Ibu atau belum? Kuat? Ibu tidak dengar? Sudah. Yang di bagian kanan Ibu? Sudah. Oke, terima kasih. Nah, sekarang jika kalian sudah memahami, Ibu punya salah satu media pembelajaran. Namanya itu roda pita. Yang ini namanya papan roda, yang ini papan roda, yang ini kantong gambar, yang ini juga kantong jawaban. Nah, cara penggunaan dari media ini adalah yang pertama, itu roda ini harus diputar. Roda diputar, ketika dia sudah berhenti, maka siswa itu wajib menjawab pertanyaan yang terdapat pada jarum roda ini. Nah, ini namanya pertanyaannya adalah sebutkan pengertian hak. Berarti kita mencari pengertian hak atau pengertian hak di kantong gambar atau kantong jawaban ini. Pengertian dari hak. Nah, ini contoh ya. Pengertian dari hak adalah segala sesuatu yang diterima atau yang dimiliki oleh setiap orang atau manusia. Nah, ini contoh saja, Ibu cuma memperagakan. Nah, ini contohnya dia punya jawaban, lalu kita cari lagi di manakah pengertian dari hak. Jawabannya kita letakkan pada kantong jawaban ini. Contohnya seperti ini. Apakah anak-anak sudah memahami cara penggunaan medianya? Sudah. Jika sudah memahami, maka kita akan memperagakannya secara bersama-sama. Ibu juga punya salah satu tongkat. Nah, tongkat ini akan kita jalankan dengan menyanyikan salah satu lagu. Namun sebelum itu, Ibu mau tanya, kita harus buat kesepakatan. Menurut anak-anak kita mau menyanyi lagu apa? Lagu apa? Belajar Pancasila. Semua setuju? Setuju. Semua setuju menyanyi lagu Belajar Pancasila untuk mengiringi tongkat ini. Ketika ibu bilang berhenti, lalu tongkat ini ada pada siapapun dia, berarti orang yang memegang tongkat ini, dia wajib maju ke depan untuk memperagakan media yang ada di depan. Bisa? Bisa. Semua paham? Paham. Oke. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan kita, berdemokrasi, kebinekaan bersama, berpercaya diri. Oke, kita maju ke depan. Ayo kita maju ke depan. Sini. Ayo cepat, bawa tongkat ke depan. Sini tongkat. Silakan main. Nah, Digo punya pertanyaan adalah menyampaikan pendapat. Cari gambar terkait dengan menyampaikan pendapat. Ayo silakan cari gambar terkait dengan menyampaikan pendapat dalam proses pembelajaran. Silakan. Oke, tunjukkan kepada teman-teman. Teman-teman, bilang. Teman-teman, Ini adalah gambar berkaitan dengan menyampaikan pendapat. Ini merupakan hak anak di mana? sekolah. Oke, tepuk tangan untuk Digo. Karena Digo benar, memberikan dia hadiah. Silakan. Oke, Digo cari di sini hak di sekolah yang mana, lalu letakkan gambar itu. Iya di sini hak di sekolah yang mana, lalu letakkan gambar. Oke, terima kasih Digo. Sekali lagi tepuk tangan untuk Digo. Oke, Digo melihat bagaimana sejauh mana pemahaman kalian terkait dengan pembelajaran hak dan kewajiban anak di sekolah dan di rumah. Sekarang Ibu akan membagikan kalian lembar kerja. Nah, perhatikan
sini ada hak di rumah dan juga ada hak di sekolah. Jadi nanti kalian isi hak di rumahmu seperti apa dan hak di sekolah itu seperti apa. Begitu pula dengan kewajiban kalian di rumah dan di sekolah. Apakah kalian sudah paham? Oke. Kalau gitu sudah paham, masing-masing silakan mengisi lembar kerja yang ibu sudah bagi. Oke. Oke, kumpul. Ini selesai kumpul. Sudah. Oke, semua duduk di tempat masing-masing. Sekarang ibu akan menyimpulkan pembelajaran hari ini mengenai hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Nah, hak itu merupakan sesuatu yang diterima atau dimiliki oleh semua orang atau seseorang. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang kita lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, dalam untuk memiliki kita punya hak, untuk mengambil kita punya hak, yang pertama kita harus melakukan yang namanya kewajiban. Kewajiban itu harus kita lakukan agar kita bisa mendapatkan hak itu. Sedangkan hak di sekolah itu kita di sekolah pastinya hak kita untuk belajar, memberikan pendapat dan lain-lain. Sedangkan kewajiban kita di sekolah adalah taat kepada guru, taat kepada aturan sekolah, dan membayar uang komite. Ada juga hak kewajiban lain yang perlu adik-adik ikuti. Selanjutnya, kewajiban kita sebagai anak di rumah adalah yang pertama, Icel dulu baik-baik. Kewajiban kita di rumah adalah kita harus membantu orang tua membersihkan lingkungan rumah. Kita harus taat kepada orang tua, dan juga hak kita adalah kita mendapatkan kasih sayang, dan juga kita di rumah itu hak kita untuk bermain dan juga belajar. Demikian kesimpulan materi yang Ibu ambil di saat ini terkait dengan materi kita. Ibu mempersilakan Kalvari maju ke depan untuk memimpin doa. Ayo. Semua duduk yang baik, yang rapi, karena kita mau berdoa. Kalau berdoa berbicara dengan siapa? Semua. Berarti sikap doa itu harus baik. Baik. Oke, semua tenang. Lalu kita punya teman Kalvari mau berdoa. Silakan Kalvari. Amin. Silakan duduk. Terima kasih Kalvari. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu mau berpesan sama kalian untuk kalau di rumah itu harus jaga kesehatan dan juga harus belajar di rumah. Karena itu bagian dari hak di rumah. Jadi, selain belajar di sekolah, kalian juga harus belajar di rumah untuk menambah pengetahuan. Oke, semua punya selamat pagi dan Kalvedo.